Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Victor Motainahak alias Vicky Nahak di salah satu grup politik yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang terjadi di seputaran Kota Tembuah. Pasti pemirsa juga penasaran. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan yang pertama, turut berduka cita yang sangat mendalam atas kepergian Mama Magdalena Neta. Ini kakak dari Opa Milu yang ada di Sengko dan mama kecil dari adik Bertilelo. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini, dan kita doakan bersama agar Mama Magdalena Neta mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi salah satu anggota kepolisian, yaitu khususnya Polres Belu, terkhusus Jatan Ras, yaitu Saudara Elias Martins. Panjang umur, sehat selalu, senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan dalam karya dan pekerjaan Saudara Elias sebagai anggota kepolisian. Pokoknya doa yang terbaik buat Saudara Elias Martins. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk fenomena politik saat ini tentang pencalonan dan caleg. Tapi sekarang kita berbicara terkait dengan keadaan di tengah-tengah masyarakat. Saya terpanggil untuk menyuarakan, dan saya sudah tidak bisa tahan dalam benak hati saya ini, yaitu bagaimana saya melihat keadaan kehidupan masyarakat yang ada di RT 7 RW 01 Kelurahan Didak yang orang sebut dengan Dusun Rumbia. Saya melihat bahwa banyak rumah-rumah yang dihuni masyarakat itu sudah tidak layak untuk digunakan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika hujan, angin, banyak ibu-ibu, banyak keluarga yang mereka sudah tidak bisa tidur. Mereka berjaga-jaga. Apa yang mereka bisa lakukan? Kita yang lain tidur di tempat yang baik. Mau hujan, angin seperti apa, kita nyenyak dalam hunian kita. Kita terlelap dalam tidur kita. Berbeda, bertolak belakang dengan apa yang mereka rasakan, yang ada di Rumbia tersebut, di RT 07 RW 01 Kelurahan Didak. Bapak Ibu, inilah tergerak hati nurani saya untuk menyuarakan ini kepada publik pada saat ini. Mereka mengharapkan bantuan. Mereka percaya dengan pemerintahan hari ini. Mereka percaya terhadap Bapak Bupati. Mereka tahu Bapak Bupati itu orang baik. Bapak Wakil Bupati orang baik. Mereka mengharapkan kehadiran Bapak dan Bapak Wakil Bupati, supaya bisa melihat keadaan dan bangunan-bangunan rumah yang mereka huni saat ini. Mereka merasa ketakutan tadi seperti yang saya katakan. Ketika hujan besar disertai angin, mereka sudah cemas, mereka gelisah. Mereka berjaga-jaga, takut bangunan ini rubuh. Selain itu mereka tidak memiliki kamar mandi maupun WC. Kadang-kadang mereka harus berbagi di tempat orang lain, tetangga. Inilah kenapa saya harus menyampaikan ini kepada publik, biar publik juga bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya di kabupaten ini.
Sekali lagi saya sampaikan, mereka mengharapkan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, karena mereka sadar betul bahwa Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu orang baik. Mungkin selama ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati tidak mendengar apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan kehadiran, kedatangan untuk melihat keadaan rumah tempat tinggal mereka. Belum lagi mereka listrik. Mereka harus menarik listrik dari tetangga. Sehingga kadang-kadang mereka mau belajar, anak-anak mereka itu mau ingin belajar dengan lampu yang kadang-kadang redup. Apa yang mau mereka katakan? Mereka hanya berdiam, mereka hanya berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa suatu saat doa mereka, harapan mereka terjawab dan dikabulkan. Dan mereka percaya bahwa suatu saat pemerintah daerah ini akan membantu mereka. Dan harapan saya kepada Bapak Ibu atau Lurah, sering-seringlah datang ke tempat masyarakat. Dengarlah keluh kesah mereka. Lihatlah kehidupan mereka. Lihatlah bangunan mereka. Di situ pasti akan tergerak hati kita. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tidak berbicara politik. Harapan saya tinggal 1 minggu lagi. Harapan saya tinggal 1 minggu lagi kita akan mengikuti pemilihan umum serentak. Banyak isu-isu yang berkembang. Ada bagi-bagi beras, pokoknya ada janji kumpul KTP dan money politik dan segala macam. Saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, jadilah pemilih yang cerdas. Agar apa? Agar kabupaten ini bisa terselamatkan. Yang kasih uang, terima. Karena dia memberi. Masuk di bilik suara, biarkanlah Tuhan yang menentukan siapa yang terbaik. Artinya apa? Supaya memberikan efek pelajaran berharga bagi mereka yang selalu mengandalkan materi untuk mendulang suara. Saya menghimbau kepada semua, tetap jaga Kamtipmas, tetap jaga persaudaraan. Politik kita boleh berbeda, tapi setelah 14 Februari kita adalah teman dan saudara. Hiduplah normal sebagaimana mestinya, agar orang bisa mengaku kita bahwa kita politik sudah dewasa. Kita jangan ikut arus terombang-ambing. Kita buktikan bahwa kita sudah dewasa dalam berpolitik. Doa dan harapan saya juga kepada penyelenggara, kepada semua yang terlibat. Marilah kita kawal betul-betul demokrasi ini, agar menjadi harapan jujur, adil, dan bermartabat ini bisa terbukti pada saat 14 Februari. Jika saya pastikan, saya juga adalah caleg. Jika ada kecurangan yang terjadi di TPS, ada permainan, saya sampaikan bahwa kita akan bermain di situ. Ada pelanggaran, sanksi pidana akan menunggu. Oleh karena itu, mari kita jaga sama-sama agar pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Berani terjadi pelanggaran, konsekuensi hukum sudah pasti, tanggung jawab akan kita lihat bersama-sama. Jadi saya harapkan adil, jujur, sehingga bisa menghasilkan calon-calon DPRD yang baik.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selalu kita jaga kebersamaan, kekompakan, kita jaga Kamtibmas. Dan yang terakhir, marilah kita sama-sama kita berdoa supaya kita bisa menghasilkan calon pemimpin atau calon anggota DPRD yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Sehingga langkah kaki kita menuju TPS itu Tuhan yang menentukan. Dan Tuhan yang mengarahkan kita kepada siapa. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi yang menyangkut kemanusiaan, mari sama-sama kita suarakan. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan menyertai kita semua.